Saudara-saudara, firman Tuhan pertama Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Tema lonceng gereja yang terlupakan. Sebuah kisah menara gereja tua. Tergantunglah sebuah lonceng besar dari perunggu. Dahulu kala ia berentang setiap minggu memanggil orang untuk beribadah. Tapi sejak menara digantikan pengeras suara modern, lonceng itu hanya tergantung, diam, berdebu dan berkarat. Setiap kali angin bertiup, ia bergetar perlahan, menghasilkan bunyi lirih yang bahkan tak terdengar. Ia merasa tak berguna, zamanku sudah lewat, pikirnya. Hingga suatu malam badai besar datang, listrik padam, pengeras suara mati. Desa gelap gulita dan panik karena sirine darurat tak bisa dinyalakan. Di tengah kekacauan itu, seorang kakek penjaga gereja naik ke menara. Dengan sekuat tenaga ia menarik tali lonceng tua itu. Berbunyi teng, teng, teng. Bunyi logam tua menggema ke seluruh desa, menembus kabut dan angin. Warga yang mendengar langsung menuju gereja, tempat perlindungan darurat. Lonceng itu kembali bergetar, tapi kali ini bukan karena angin, melainkan karena haru. Setelah sekian lama diam, ia diberi kesempatan kembali mengabarkan sesuatu yang penting. Lonceng tua itu merasa sudah tak berguna. Ia diam terlalu lama, tergantung tanpa suara. Tapi di saat yang paling genting, justru dialah yang menyelamatkan banyak orang. Begitu juga dengan hidup kita. Mungkin ada masa ketika merasa dilupakan, tidak penting dan tidak lagi dibutuhkan. Namun Tuhan tidak pernah keliru menempatkan kita. Setiap musim hidup kita ada maksud, dan setiap orang punya waktunya sendiri untuk bersinar. Tugas kita adalah tetap setia di tempat kita berada, bahkan ketika kita belum dipakai seperti dulu. Karena di saat yang tepat, Tuhan tahu bagaimana menggunakan hidup kita untuk tujuan yang besar. Jika sesuatu yang fana, yaitu status sosial, peningkatan ekonomi, kita mau bekerja keras, giat bekerja, tak kenal menyerah, maka terlebih lagi mempertahankan sesuatu yang kekal, yang sudah Tuhan berikan. Kita pun sepatutnya melakukan hal yang sama, tidak goyah, tidak kenal lelah, dan tidak sia-sia. Godaan dunia begitu menarik, tapi firman Tuhan ingatkan kita supaya mampu berdiri teguh dalam kebenaran, yang berarti mempertahankan sebuah kebenaran menjadi sebuah keharusan bagi orang percaya, menjadi keharusan persekutuan dengan Tuhan, tidak mengecewakan dan tidak sia-sia. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan kekal bagi kami. Untuk giat dalam pekerjaan Tuhan, berikan kami kekuatan tetap berdiri teguh dalam kebenaran-Mu dan tidak akan pernah goyah, karena Tuhan bersama kami. Berkati kami, berkati pendengar sabda-Mu dalam seluruh perjalanan hidup masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.